Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lokomah Dinda Suranasari, nomor absen 3 dengan NIM 211306042 dari kelas Ilkom PGB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi skrip ataupun naskah. Langsung saja pada definisi. Pengertian naskah ataupun juga skrip berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nuskatum, yang memiliki arti potongan kertas. Secara umum, definisi naskah adalah cerita yang diuraikan dengan urutan adegan demi adegan, yang dilengkapi dengan tempat atau latar, keadaan, dialog, dan juga seringkali ada penokohan di dalamnya. Naskah bisa disebut sebagai dasar sebuah cerita, baik dalam film maupun juga dalam pementasan, seperti pada teater. Biasanya, pengertian naskah ini dibuat sangat dramatis dan menampilkan mengenai setting waktu, tempat, kondisi, dan berbagai dialog dari beberapa tokoh yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada tata cara penulisan. Ada 4 tahapan utama yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan tema, yaitu penulis harus terlebih dahulu menentukan tema atau ide yang akan diangkat dan dipilih sebagai dasar atau landasan menulis naskah. Biasanya tema atau ide ini berangkat dari satu topik sederhana dan singkat, yaitu seperti contohnya mengenai kekerasan. Kemudian, penulis akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu menulis naskah dengan tema kekerasan. Yang kedua, yaitu menetapkan premis. Premis ini dimaksud dalam pengertian naskah merupakan sebuah kalimat yang secara umum menggambarkan tentang tema cerita yang dituliskan atau juga dibuat secara lebih detail dan lebih spesifik dibandingkan tema. Misalnya tadi yaitu tema kekerasan. Maka kekerasan terhadap apa yang akan diangkat dan bagaimana bentuk ataupun rangkaian dari struktur yang akan dibuat. Selanjutnya, menyusun plot ataupun kerangka. Artinya, pengertian naskah selanjutnya dalam hal ini berhubungan dari detail yang sudah dibuat dari tema dan premis, kemudian penulis mengembangkan menjadi susunan atau rangkaian rangka cerita yang terdiri dari pendahuluan, konflik, klimaks, solusi, dan berakhir ke kesimpulan. Yang keempat, menulis sinopsis, yaitu pengertian naskah yang berujung pada gambaran cerita yang harus dibuat berisi mengenai ringkasan atau gambaran singkat dari isi naskah yang ditulis menggunakan bahasa yang lebih menarik, bersifat lugas, jelas, dan juga tidak bertele-tele. Sinopsis sendiri bertujuan sebagai pengantar dalam hal ini. Selanjutnya, bagian-bagian skrip. Pada naskah terdapat beberapa bagian dari pengertian naskah yang harus diketahui. Yang pertama ada dialog para tokoh, yaitu bagian utama dalam naskah yang berisi percakapan antar tokoh. Dialog ini menjadi medium utama untuk menyampaikan cerita, mengungkap karakter, dan menggambarkan konflik atau alur cerita. Setiap tokoh biasanya memiliki gaya bahasa yang berbeda yang mencerminkan kepribadian ataupun latar belakang dari karakter tersebut. Catatan atau anotasi setiap adegan atau tindakan dari para tokoh atau juga stage director, yaitu sering ditulis dalam tanda kurung atau bercetak miring untuk memberikan arahan kepada pemain ataupun sutradara. Contohnya meliputi gerakan fisik seperti berjalan ke kanan atau ekspresi emosi dengan nada marah atau arahan teknis untuk panggung eh, seperti cahaya meredup. Hal ini membantu memastikan bahwa visi penulis naskah dapat terwujud. Selanjutnya, deskripsi tokoh, yaitu memberikan informasi tentang karakter dalam cerita seperti usia, penampilan fisik, sifat, ataupun latar belakang sosial. Deskripsi ini membantu aktor memahami dan memerankan tokoh dengan lebih mendalam. Misalnya, tokoh utama mungkin digambarkan sebagai seorang pria berusia 30-an yang memiliki sifat pemalu dan penuh keraguan-raguan. Kemudian, deskripsi waktu dan tempat, yaitu menjelaskan konteks latar cerita. Baik itu waktu seperti pada tahun 1800-an, atau tahun 80-an, ataupun juga di pagi hari.
maupun juga tempat seperti berada di ruang tamu rumah atau di taman kota. Deskripsi ini menciptakan suasana yang mendukung cerita dan membantu penonton memahami konteks adegan. Kemudian pembagian babak dan adegan. Naskah biasanya dibagi ke dalam babak atau act dan adegan ataupun juga scene. Babak adalah bagian besar cerita yang menggambarkan tahapan utama dalam alur, seperti pengenalan, konflik, dan juga penyelesaian. Sementara itu, adegan adalah subdivisi yang lebih kecil, biasanya berganti saat lokasi ataupun juga waktunya berubah. Pembagian ini mempermudah alur cerita untuk diikuti oleh aktor, sutradara, maupun juga penonton. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Saya akhiri dengan nama Santi. Om Santi 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 Om.